Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dan punya surga, kami ucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam saat kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, uluran tangan Tuhan. Ayat intinya saya ambil dari Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Setiap orang pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya. Biasanya itu terjadi ketika hal buruk menghampiri kehidupan kita. Mungkin kita dikhianati atau ditimpa musibah, jatuh sakit yang tak kunjung sembuh, usaha yang mandek, dan lain sebagainya. Di saat seperti itu, tak jarang kita merasa sendiri dan putus asa, seolah-olah kita berada di ruang gelap tanpa seorang pun yang menemani. Inilah yang biasa kita sebut sebagai hari-hari terberat dalam kehidupan kita. Keadaan seperti inilah yang mungkin dialami seseorang yang mengalami penyakit kusta. Ia menderita penyakit yang mematikan dan harus diasingkan karena hukum yang berlaku pada saat itu. Saat ia sakit dan kesepian, ia berada dalam terendah hidupnya, hingga harapan muncul ketika mendengar tentang Yesus. Dengan modal nekat, ia keluar dari tempat pengasingannya. Ia menemui Yesus di tengah keramaian dengan menyadari bahwa orang banyak bisa saja akan melemparinya dengan batu, sebab tak seharusnya orang kusta berkeliaran di tempat umum. Dengan keyakinan yang besar, ia mengatakan bahwa Yesus mampu menyembuhkannya. Yesus kemudian mengulurkan tangannya, menjamahnya, dan menyembuhkannya. Sebenarnya Yesus tidak harus menyentuh orang kusta itu. Ia cukup berfirman, maka orang itu akan sembuh. Namun Yesus menyentuhnya karena ia tahu kebutuhan terdalamnya. Yesus bukan hanya ingin menyembuhkan, tetapi Yesus ingin melenyapkan kesepiannya. Setelah sentuhan Yesus mengubah kehidupan orang yang punya penyakit kusta mengalami pemulihan dan keluar dari titik terendah dalam hidupnya. Saat ini mungkin kita mengalami kondisi terpuruk dalam kehidupan kita, merasa sedih dan tak ada lagi yang mampu menolong. Namun mungkin ada saudara-saudara kita dalam isolasi karena COVID. Saudara-saudara perlu ketahui, Yesus mampu menolong kita. Ia memahami kebutuhan terdalam kita dan dapat memulihkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah datanglah kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Ia akan membawa kita keluar dari titik terendah dalam kehidupan kita. Di saat hidup seolah tidak ada harapan,
masih ada Yesus, sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan pagi ini dapat menolong kita, menyadarkan kita di dalam keterpurukan dalam kehidupan kita, bahwa Yesus selalu ada untuk kita. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu sebanyak mungkin, sehingga ada banyak orang yang sedang terpuruk, mereka mendapat pertolongan dengan mengingat bahwa Yesus selalu ada untuk menolong kita. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian di dalam kesusahan kami, tetapi Yesus ada bersama kami. Kami hanya tinggal datang kepada Yesus dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan setia dan adil akan menolong kami. Berkati kami dalam perjalanan hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.